Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin hormat Pak Kiai, Bunyai. Selamat datang di media Majelis Masyayikh. Perkenalkan, saya Athoillah Noval dari staf media Majelis Masyayikh. Nah, kali ini kita sudah kedatangan Kiai Haji Athoillah Sholahuddin Anwar. Selamat datang, Kiai. Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang mengenai acara yang telah diselenggarakan oleh Majelis Masyayikh, yaitu review kedua draft dari pendidikan non formal pesantren. Nah, nggih Kiai. Niki kula ajeng ngitanglet. Menurut panjenengan Kiai, penilaian jenengan terhadap keterbacaan dan keterpakaian dokumen yang sudah disusun sejauh ini itu seperti apa Kiai? Penilaian panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa setelah saya mengikuti diskusi terkait dengan masalah standar pendidikan non formal pondok pesantren ini, saya melihat bahwa sudah hampir bisa mengakomodir beberapa model pesantren yang non formal yang ada di Indonesia. Apa yang sudah dihasilkan oleh Majelis Masyayikh ini sudah jauh lebih baik, karena saya melihat bahwa ini sudah bisa menampung model-model pendidikan yang non formal yang ada di beberapa pesantren, terutama yang ada di Jawa dan luar Jawa. Dan saya melihat bahwa ini tidak terlalu tidak terlalu kaku gitu. Jadi saya melihat bahwa ini justru lebih luas aturan-aturan yang ada ini, sehingga insya Allah ini nanti beberapa pesantren yang memang pendidikan non formal ini nanti bisa ditampung di apa yang sudah di standar yang sudah disampaikan oleh Majelis Masyayikh. Kemudian mungkin dari jenengan ada masukan atau mungkin arahan kepada tim penulis mungkin agar supaya dokumen standar pendidikan ini sesuai dengan perkembangan ilmu pesantren atau kebutuhan masyarakat saat ini, katanya. Mungkin sedikit masukan sebagaimana dari sisi kompetensi ini memang harus ada standar. Cuma menurut saya ini adalah karena ini memang pendidikan non pesantren, maka standarnya ya pakai standar yang model pendidikan non pesantren. Semisal umpama untuk bidang fikihnya yang bisa diakui untuk umpama semisal yang ula, maka ini bidang fikihnya mungkin Fathul Qorib, kemudian yang wusto ini Fathul Mu'in, kemudian yang ulya ini nanti bisa apakah makhali atau yang sebagainya. Kemudian dalam ilmu hadis juga begitu, dalam ilmu nahwu, ilmu alat juga saya kira sama, ada tingkatan-tingkatannya. Karena di pesantren itu memang jadi kalau diukur dengan semisal ula ini bab ubudiyah, kemudian wusto ini bab muamalah, ini saya kira yang ada pesantren memang tidak hanya itu, memang belajar di awal itu seperti Fathul Qorib, itu mulai belajar dari awal ya ubudiyah, kemudian muamalah dan sebagainya. Cuma kemudian ketika sudah naik kemudian di kitab Fathul Mu'in, maka sama sebetulnya yang dibahas, yang dikaji itu, cuma tapi standar kitabnya berbeda. Dan itu pembahasan jauh lebih luas. Lebih luas. Ada beberapa pendapat ulama yang mungkin disampaikan itu ada perbedaan khilafiyah dan sebagainya. Begitu juga nanti ketika sudah naik di makhali juga sama. Standarnya mulai dari ubudiyah dan sebagainya. Cuma pembahasannya jauh lebih luas dan jauh lebih mendalam. Ini saya kira standar seperti ini kan saya kira sudah pas. Jadi tidak kemudian nyuwun sewu, tidak kemudian dari bab muamalah, bab ubudiyah kemudian ke muamalah, tidak, tapi ya standar kitabnya aja. Karena memang pembahasan ini memang biasanya di pesantren yang non formal itu memang kemudian lebih mendalam. Seperti di ilmu alat, dari jurumiyah ke imriti ke alfa itu kan ya hampir sama. Cuma
membaca jauh lebih luas seperti itu. Jadi apakah nanti yang terakhir, jenjang terakhir itu bisa dikatakan pesantren non-formal itu kalau sudah mengkaji kitab ini. Dan memang itu yang nyuwun sewu agak repotnya itu memang di beberapa pesantren yang non formal itu ada kekhususan tersendiri. Misal kayak di Cilacap itu ada pondok pesantren yang memang dia memperdalam ilmu alat. Kemudian seperti di tempatnya Mbak Yasim Asyari itu memang biasanya faktor yang menentukan adalah dari pengasuh atau dari pendirinya. Karena Mbak Yasim Asyari ini di ilmu hadis, maka penekanan pembelajaran yang ada di sana, pengajian yang ada di sana itu memang di dalam fan ilmu hadis. Sehingga kiai-kiai sepuh yang dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur yang mengajar ilmu hadis itu rata-rata sinang-sananya dari Mbah Hasim. Begitu juga Lirboyo juga punya kajian diri, Peloso juga punya kajian diri. Nah, ini kalau standarkan ya agak repotnya di sini, karena memiliki kekhasan sendiri. Iya, kekhasan itu biasanya sesuai dengan pendiri dari pondok pesantren itu. Sehingga saya setuju tetap ada standar, cuma standarnya itu ya tidak kemudian dengan syahadat dan sebagainya, karena ini memang non formal. Kalau non formal kemudian sama dengan yang formal harus ada syahadat itu kan juga agak kerepotan ya. Dan di tenaga pendidikannya juga begitu. Karena memang biasanya itu yang setelah selesai ngaji dengan kiainya ini kemudian diminta oleh kiainya itu untuk ikut membantu kiai membimbing adik-adik yang lebih junior untuk bersama-sama dengan kiai itu. Sehingga standarnya ya seperti ini. Jadi kalau standar seperti ada syahadat dan sebagainya kok. Tapi monggo lah kalau ini masukan dari kami seperti itu. Mungkin ini yang bisa. Terima kasih banyak atas masukan dan mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, Kiai. Semoga masukan ini bisa menjadikan draft ini lebih baik ke depannya. Amin. Saya harapkan seperti itu. Draftnya lebih disempurnakan, sehingga nanti ketika finalisasi ini sudah semakin sempurna. Cukup sekian dari kami media Majelis Masyayikh. Tetap ikuti kami untuk info menarik dan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.